Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ ومن أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد آبى. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di siang hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita tanpa henti-hentinya. Di siang hari ini, di sela-sela kesibukan kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di rumahnya ini dalam rangka tagarrub, melakukan ubudiyah kita kepada Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Maka hajat kita yang paling tinggi di siang hari ini adalah bagaimana semua ibadah yang kita lakukan diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mencintai kita. Rasulullah SAW menyayangi kita sebagai umat beliau, sehingga beliau nanti di akhirat, di padang mahsyar, akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya, kepada umat beliau. Maka keberuntungan yang besar bagi seorang hamba adalah mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Maka syarat untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW adalah ketika kita hidup di dunia ini, yaitu dengan terus kita mengamalkan ajaran beliau dan kita banyak-banyak bersalawat buat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah kita di siang hari ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kepada kita semua jamaah yang hadir, marilah kita terus istiqamah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dalam artian melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Takwa yang kedua adalah menjauhi serta meninggalkan larangan dan pantangan Allah. Apabila dua kerja ini sama-sama kita lakukan, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi dan kita tinggalkan, pasti kita akan bahagia di dunia dan kita akan selamat di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, tidak ada bekal yang paling tinggi dan lebih baik daripada takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Apa takwa hadirin? Ulama beritahu takwa adalah kehati-hatianmu kepada Allah, keyakinanmu kepada Allah bahwa Allah melihatmu dimanapun kamu berada. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
takwa itu ibaratkan engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, maka engkau berjalan pasti dengan hati-hati. Begitulah takwa sebagai modal, sebagai bekal yang kita cari di dunia ini untuk kebahagiaan kita di akhirat. Karena takwa itu adalah melaksanakan kewajiban, yaitu memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketaatan, mempersembahkan kepada Allah ketaatan kita, yaitu berupa amal soleh. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang kembali ke akhirat tanpa membawa amal soleh ibaratkan orang yang menyeberang lautan tanpa kapal. Orang yang kembali ke akhirat tanpa amal ibadah diibaratkan orang yang menyeberang lautan tanpa kapal. Maka penyeberangannya akan sia-sia, dia akan tenggelam di lautan yang luas, di lautan yang dalam kalau tidak memiliki kapal. Begitu juga kita sebagai hamba Allah, kalau kita kembali kepada Allah tidak membawa bekal, tidak membawa iman dan amal soleh, maka kerugian, kebinasaan yang akan kita hadapi. Maka untuk itu hadirin, di samping kita bekerja untuk dunia kita bekerja untuk anak dan istri kita, jangan sampai tinggalkan ibadah kepada Allah. Karena itulah maksud dan tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Tanpa terasa, hari berganti begitu cepat. Bulan berganti bulan dalam setahun tanpa terasa begitu cepat berputarnya. Dan sekarang kita pun telah berada di bulan haram, yaitu di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini adalah bulan haram. Ada 4 bulan dalam kalender Islam, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia di samping bulan Ramadan, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Maka dikatakan barang siapa yang mengerjakan kebaikan di bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan haram atau di bulan Rajab ini, maka dosanya pun Allah lipat gandakan. Maka jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita, supaya jangan berbuat maksiat, terlebih-lebih di bulan haram, di bulan Rajab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bulan haram dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimuna fihinna anfusakum. Sesungguhnya menurut catatan Allah bilangan bulan di sisinya ada 12 bulan. Ketetapan itu Allah telah ada sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati, yaitu bulan haram. Itulah ketetapan yang lurus. Karena itu janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan itu. Maka kita pada bulan haram, bulan Rajab ini, jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah. Jangan kita berbuat zalim kepada diri kita. Jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Fala tadlimuna anfusihim. Jangan kamu berbuat maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, bagaimana kita manfaatkan bulan haram, yaitu bulan Rajab ini, sebagai peningkatan amal-amal ibadah kita. Karena setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban, dan setelah itu kita akan masuk kepada bulan yang mulia, bulan Muharram. Maka ulama beritahu bulan Rajab ini adalah bulan menyemai, diibaratkan bulan menanam benih. Dan nanti bulan Sya'ban, bulan merawat tanaman, merawat benih yang telah kita tanam. Dan nanti di bulan Ramadan kita menuai, memanen apa yang kita panen, yaitu pahala yang Allah janjikan. Setiap amal saleh akan Allah lipat gandakan pahalanya. Maka orang-orang yang telah berlatih di bulan Rajab, berlatih di bulan Sya'ban, maka dia akan mudah melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya orang yang cuai,
Orang yang lengah dengan hadirnya bulan Rajab, tidak memperhatikan bulan Rajab hadir, tidak memperhatikan bulan Sya'ban hadir di tengah-tengahnya, nanti di bulan Ramadan dia akan kewalahan, akan kesusahan untuk melaksanakan ibadah yang Allah janjikan pahalanya berlipat ganda. Maka untuk itu hadirin yang mulia, ada beberapa hal yang mesti kita perbanyak daripada bulan-bulan lain di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah puasa sunnah. Kenapa kita disuruh memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab? Sebagai latihan kita, nanti kita akan masuk ke bulan Sya'ban, dan nanti 1 bulan penuh kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Maka perbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Rajab ini. Bilangannya tidak ditentukan, yang penting diperbanyak daripada bulan-bulan yang lain kita melaksanakan puasa-puasa sunnah. Yang kedua kita perbanyak adalah sedekah. Apa yang mesti kita sedekahkan? Kalau kita memiliki harta, kita sedekahkan harta yang kita miliki. Karena harta yang Allah berikan kepada kita ini adalah titipan. Walaupun zahirnya kita yang mencari pagi, petang sampai malam, tetapi hakikatnya itu adalah titipan daripada Allah. Maka itu mesti kita keluarkan bagian orang-orang yang berhak menerimanya. Sadar kita hadirin, Allah titipkan kepada kita harta. Kalau Allah mau mengekalkan, maka sampai mati kita harta itu akan kekal, akan mengalir kepada anak-anak keturunan kita. Tetapi ketika Allah mau mengambil harta tersebut, tidak ada yang mampu menghalangi. Hari ini kita lihat di media-media saudara kita di Turki sana, sekejap mata Allah ambil harta mereka, Allah uji mereka dengan gempa bumi. Siapa yang mampu menolaknya? Seandainya kita tidak jauh-jauh mencari contoh, seandainya hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu ujian dengan sakit, maka satu orang suami ketika istrinya sakit, dia akan mampu menghabiskan hartanya supaya istrinya bisa sembuh. Seorang ayah akan rela menghabiskan semua hartanya demi anaknya sembuh. Kalau Allah mau mengambil harta itu mudah bagi Allah. Maka selagi Allah masih titipkan kepada kita, maka perbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, pada bulan Rajab ini kita perbanyak berdoa. Apa doa? Nabi telah ajarkan, melalui para ulama telah mengajarkan kepada kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Boleh jadi hari ini dia hidup di bulan Rajab, tapi dia tidak hidup di bulan Sya'ban. Boleh jadi dia hidup di bulan Rajab, dia hidup di bulan Sya'ban, tapi tidak sampai dia kepada bulan Ramadan. Maka doa yang diajarkan, bagaimana kita minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Yang keempat dan terakhirnya adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah beristighfar? Karena kita adalah dhaif, lemah. Kita banyak dosa. Makhluk yang paling banyak dosa adalah kita manusia. Setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, kita berbuat dosa kepada Allah, kita berbuat dosa sesama makhluk. Maka banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Maka orang yang mau mengakui kesalahan dan dosanya, itulah manusia yang terbaik, kata Nabi. Orang yang terbaik bukan tak pernah melakukan salah, tapi orang yang terbaik adalah orang yang mengakui kesalahannya dan dia kembali kepada Allah minta ampun. Maka perbanyak istighfar pada bulan Rajab ini. Semoga Allah berikan keberkahannya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah kita yang singkat ini memberikan pencerahan kepada khatib dan kepada kita semua. Dan semoga Allah berkahi kita pada bulan Rajab ini, Allah berkahi nanti kita pada bulan Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan kita, ahli keluarga kita, kepada bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.